Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Syarif. Saya dari Teknik Perminyakan D angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya yang dimana judulnya itu Application of Fluida Dynamics in Calculation of Flow Speed and Oil Augment at Reservoir. Artinya, penerapan dinamika fluida dalam perhitungan kecepatan dan percepatan aliran dan perolehan minyak di reservoir. Oke, dinamika fluida dan hukum Darcy. Dalam dinamika fluida, dikenal adanya kecepatan aliran fluida yang mengalir secara horizontal yang dapat ditulis sebagai U sama dengan Q per A sama dengan dQ per dL. U adalah kecepatan aliran fluida, Q adalah debit aliran fluida dan A luas penampang yang ditembus oleh aliran fluida. F adalah potensial dari aliran fluida dan L adalah jarak dari alur aliran. Secara skematis, hal ini dapat digambarkan seperti gambar 1 sebagai berikut. Kita bisa lihat ini sebuah dimana U itu aliran fluida, kecepatan dia mengarah ke bawah, sedangkan L itu jarak alur aliran, sedangkan A itu luas penampang. Oke. Adaptasi yang dimaksudkan di atas dicerminkan oleh eksperimen Darcy yang dapat digambarkan seperti gambar 2. Eksperimen Darcy yang dapat digambarkan seperti gambar 2 dan gambar 2 tersebut digambarkan secara skematis. Alur-alur aliran atau volume kontrol yang mengalir pada dalam batuan. Dalam eksperimennya, Darcy menemukan bahwa kecepatan aliran air yang melewati batuan pasir yang seluruh ruang porinya telah tersaturasi 100% oleh air selalu sebanding dengan beda ketinggian kolom air pada manometer serta perbandingan terbalik dengan panjang batuan. Secara matematis, hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. U sama dengan Q per A sama dengan K H min H2 per L sama dengan K H per L. U adalah kecepatan aliran air dalam cm per sekon. A adalah luas penampang dari batuan. AH adalah perbandingan ketinggian kolom air pada manometer. L adalah panjang batuan dan K adalah konstanta kesebandingan. Permeabilitas yang ada pada persamaan 2.10 dan 2.11 di atas disebut sebagai permeabilitas absolut, yang artinya permeabilitas tersebut diperoleh pada saat batuan tersaturasi penuh dengan air
SW dalam kurung SW sama dengan 100% atau SO sama dengan 0%, atau pada saat batuan tersebut tersaturasi penuh dengan minyak dalam kurung SO sama dengan 100% atau SW sama dengan 0%. Pada kenyataannya, pori-pori batuan reservoir biasanya diisi oleh fluida banyak bersamaan dengan air. Oleh karena itu, penghitungan aliran fluida pada reservoir harus melibatkan permeabilitas relatif. Termasuk di aliran fraksional. Secara skematis, reservoir minyak dapat digambarkan seperti gambar 2 di bawah ini. Kita bisa lihat ada 2 mineral, yaitu air dengan minyak, di mana minyak itu terdapat di reservoir, sedangkan sebelahnya itu ada sumur produksi dan permukaan tanah. Di bagian B itu melukiskan skema. Gambar 2A melukiskan skema dari reservoir yang berdasarkan di bawah permukaan bumi beserta sumur produksi yang menyalurkan minyak ke permukaan tanah. Sedangkan gambar 2B melukiskan skema pada gambar 2 secara lebih terinci. Aliran minyak ke dalam air pada batuan reservoir terjadi karena adanya tekanan yang mendorong fluida tersebut. Pada awalnya pengambilan minyak biasanya minyak mengalir ke permukaan tanah melalui sumur produksi. Oleh karena adanya tekanan alamiah, tekanan Everboden dari bumi. Namun apabila minyak belum bisa terproduksi seluruhnya secara optimal, maka diperlukan proses lanjutan yang disebut sebagai secondary recovery. Pada proses ini dilakukan penginjeksian air melalui sumur injeksi dengan tujuan agar minyak yang masih tersedia di reservoir dapat didorong ke permukaan tanah melalui tekanan air yang diinjeksikan tersebut. Misalnya, pada proses secondary recovery akan menimbulkan tekanan pada minyak yang dilambangkan sebagai PO, serta pada air yang dilambangkan sebagai PW. Dari persamaan 2.11, maka untuk fluida air dan minyak yang instabel tidak saling menyampur atau tercampur, maka debit aliran minyak dan air Oke, itulah presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.